Baiklah. Di sini coba kalian lihat buku halaman 229. Di sini ada suatu grafik ya. Ini ada suatu data yang ditampilkan dengan yang namanya diagram garis ya. Jadi baik diagram garis maupun diagram batang itu dia berada pada suatu bidang koordinat kartesius ya. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Bisa kita lihat ini sumbu X ini yang mendatar ya. Ya. Ini sumbu X nih, ini sumbu X dia yang mewakili waktu jam. Jadi jam ini diwakili pada sumbu X ya. Lalu yang sumbu tegak ini dia menggambarkan suatu liter bensin yang dihabiskan oleh suatu mobil tersebut ya. Jadi bisa kita lihat ini adalah suatu perjalanan mobil dari kota M ke kota N ya. Jadi mobil ini dia menuju perjalanan dari kota M ke kota N melalui titik-titik ini ya, titik A, B, C, D, E, F dan G ya. Jadi diawali dari suatu titik A ya. Jadi ini artinya mobil tersebut mulai atau pertama kali berangkat pada jam ataupun pada waktu menunjukkan mungkin jam 4 lah gitu kurang lebih ya. Yang bensinnya itu atau kapasitas bensinnya dia memiliki kapasitas sebanyak 40 liter ya. Sekalian lihat ya. Jadi 4 ini ya, 4 di sini dengan 40, maka titiknya di A ya. Jadi artinya pada jam keempat ini bensin yang dimiliki mobil tersebut sebanyak 40 liter ya. Lalu mobil tersebut berjalan menuju titik B ya. Jadi dari mobil tersebut dari titik A dia berjalan menuju titik B ya. Dari 4 menuju 5. Jadi kita lihat waktunya dari 4 ke 5 lebih sedikit, 5,5 ya. Berarti dia waktunya menghabiskan waktu dari titik A ke titik B menghabiskan waktu selama 1,5 jam lah kurang lebih ya. Dengan menghabiskan bensin atau menghabiskan bahan bakar sebanyak dari 40 berkurang menjadi 20 ya. Dari 40 ini berkurang menjadi 20 sehingga bensin tersebut habis sebanyak 20 liter ya dari titik A ke titik B. Lalu mobil tersebut juga melakukan perjalanan dari titik B ke titik C. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Dari titik B ke titik C dia tidak mengalami pengurangan bahan bakar dari 20 liter tetap menjadi 20 liter, tidak berkurang, tetapi waktunya terus berjalan ya. Jadi dari 5,5 menjadi 6,5 ya. Bisa kita lihat titik B ini ya, titik B ini dia berada pada 5 lebih sedikit ya, 5,5 waktunya. Dan titik C 6 lebih setengah sedikit. Jadi dari 5,5 ke 6,5 berarti dari titik B ke titik C dia berjalan mobil tersebut selama 1 jam ya. 1 jam tetapi tidak menghabiskan bensin, tetap bensinnya 20 liter. Lalu dari titik C dia menuju ke suatu titik sini ya. Dari titik C ke sini itu menghabiskan waktu dari 6,5 ke 7,5, dari 1 jam juga kan. Habis bensin dari 20 liter ke 10, berarti habis bensin berapa liter? 10 liter. Lalu dari titik ini mobil tersebut mengalami kenaikan bahan bakar ya, dari 10 liter menjadi 60 liter. Berarti artinya dia mungkin mengisi bensin di tempat pom bensin atau ya kan di tempat pom bensin dia istirahat ataupun dia mengisi bensin sehingga mengalami pertambahan bahan bakar dari 10 liter menjadi 60 liter. Dan seterusnya dari titik D tersebut dia melakukan perjalanan lagi ya, dari titik D ke titik E ya, kurang lebih 1 jam lagi kan, kurang lebih 1 jam atau dari titik D ke titik E ya, 1 jam, dari 8 ke 9, dan menghabiskan berapa nih, dari 60 ke 50 habis 10 liter. E ke F 1 jam, dari 50 ke 40 10 liter juga. Terus dari titik F ke titik G. Nah, jadi habis berapa liter nih? Dari 40 ke 10, berarti habis 30 liter. Waktunya 10 12 berarti 2 jam. Nah, itulah perjalanan mobil
dari kota M ke kota N dengan waktu yang tadi sudah saya jelaskan dengan berapa liter menghabiskan bensin tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari penjelasan saya tadi bisa kalian jawab pertanyaan di halaman berikutnya ya. Pertanyaan di halaman berikutnya bisa kalian lihat di halaman 230. Jadi ini bisa kalian jawab berdasarkan apa yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi bisa kalian jawab ya. Jadi berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan dari titik A ke titik B ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Dari titik A ke titik B berapa habis liternya? Tadi udah saya jelaskan. Kalau kalian menyimak apa yang saya jelaskan pasti kalian bisa menjawab. Lalu dari titik C ke titik D dan seterusnya ya, bisa kalian jawab sampai poin E. Lalu yang nomor 2, berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut? Berarti secara keseluruhan ketika dari kota M ke kota N atau dari titik A sampai ke titik G, itu coba kalian hitung ada berapa liter bensin yang dihabiskan atau bahan bakar yang dihabiskan. Tadi udah saya jelaskan juga ya. Kalian ulangi lagi videonya. Dan yang poin B-nya, berapa lama perjalanan dari kota M ke kota N? Bisa kalian lihat di sumbu X-nya yang waktu, yang menunjukkan waktu jam dari kota M ke kota N, berapa total waktunya ya. Bisa kalian cari. Ini udah saya jelaskan. Tinggal kalian memahami kembali apa yang saya jelaskan tadi. Lalu yang nomor 3, coba kalian perhatikan kembali grafik tadi. Lalu jawab poin A, berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C. Ya, sama kayak tadi ya. Menurut kalian apa yang kira-kira terjadi pada perjalanan dari titik B ke titik C? Coba kita lihat dari titik B ke titik C ya. Bisa kalian lihat itu tidak mengalami pengurangan bahan bakar, tetapi waktu dia terus bertambah. Nah, itu kira-kira apa yang sedang dialami oleh mobil tersebut? Dia tidak mengalami pengurangan bahan bakar ya. Bisa kalian jawab. Lalu coba kalian analisis ya, kejadian apa yang terjadi pada titik D ya. Tadi kalau dari titik B ke titik C dia tidak mengalami pengurangan bahan bakar. Kita lihat nih dari titik pada titik D nih, pada titik D ya, dari bensin 10 liter menjadi 60 liter. Kira-kira itu apa yang dilakukan mobil tersebut ya? Bisa kalian jawab ya, gampang ya pertanyaannya. Jadi itu ya, coba kalian kerjakan nih sebagai latihan, sebagai tolok ukur bahwa kalian itu paham atau tidak mengenai apa yang saya jelaskan tadi. Kalau memang belum paham juga, coba kalian putar ulang lagi, maka kalian insya Allah akan bisa menjawab pertanyaan ini ya. Lalu yang selanjutnya coba kalian lihat halaman 231. Di sini ada latihan soal, ayo kita berlatih 9.1. Nah, ini juga ada data yang ditampilkan dengan diagram garis ya, dengan diagram garis. Ya, ini juga sama diagram garis. Jadi coba kalian bisa kerjakan latihannya ya. Jadi ini ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X ini dia mewakili merek TV ya. Ini sumbu X ya yang mendatar. Ini dia mewakili merek TV, ada merek TV A, merek TV B, merek TV C, D sampai G. Lalu yang sumbu tegaknya dia adalah mewakili banyaknya TV yang terjual. Ya, jadi kalau misalnya kita mau baca, jadi artinya merek TV A ya, merek TV A dia banyaknya terjual itu sebanyak berapa nih? 10, 11, 12. Jadi sebanyak 12. Jadi artinya merek TV A dia terjual sebanyak 12 buah ya. Itu cara bacanya. Lalu TV B berapa banyak yang terjual? TV B coba kita lihat. Ya, ini TV B terjual sebanyak 20 buah TV yang terjual dan seterusnya. TV G ini sebanyak berapa yang terjual? TV G berapa banyak yang terjual? Sebanyak 14 ya, sebanyak 14 buah TV G dan seterusnya. Bisa kalian baca berapa nih titik. Ini titik A, titik B, titik C, D, E, F dan G. Nah, seterusnya ya. Nah, itu bisa kalian jawab untuk pertanyaan yang poin A dan poin B. Pada bulan tersebut, TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Ya, bisa kalian lihat dari grafik ya. Bisa kalian lihat yang paling banyak terjual berarti yang grafiknya paling tinggi ya. Yang grafiknya paling tinggi ya berarti yang ini. Ini berapa? Ya, yang paling banyak, yang paling sedikit berarti yang paling rendah. Nah, itu bisa kalian jawab, bisa kalian lihat yang mana penjualan TV yang paling banyak tuh merek TV apa, yang paling sedikit merek TV apa ya. Lalu berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas ya. Jadi tinggal kalian jumlahkan
Jadi di perusahaan tersebut dia menjual merek TV A sampai TV G ya. Jadi total penjualan berapa? TV A tadi ada sebanyak 12, TV B sebanyak 20. Nanti kan tinggal jumlahkan nih. 12 tambah 10 tambah banyaknya ini tambah banyaknya ini dan seterusnya. Itulah total yang terjual pada toko tersebut ya, berdasarkan diagram di atas ini. Tinggal kalian jumlahkan totalnya. Itulah cara mengerjakan soal nomor 1. Lalu soal nomor 2 ini pun sama ya. Ini pun sama dengan data yang berbeda. Ini menggambarkan data banyak siswa kelas 8 SMP Ceria ya. Jadi yang mendatar itu sumbu X dia mewakili tahun ya, ada tahun 2007 sampai 2013. Yang sumbu tegaknya dia mewakili banyaknya siswa dari mulai 0 sampai 200 siswa ya. Jadi bisa kita baca ya grafiknya. Jadi pada tahun 2007 banyaknya siswa kelas 8 itu sebanyak berapa siswa? Ada sebanyak 100 siswa. Jadi pada tahun 2007 nih, pada tahun 2007 siswanya sebanyak 100 siswa. Pada tahun 2008 banyaknya siswa sebanyak 120. Pada tahun 2009 banyaknya siswa sebanyak 140 dan seterusnya. Banyaknya siswa tahun 2013 itu banyaknya siswa sebanyak 180 siswa ya. 180 siswa itu, ini banyak siswa ini dia termasuk laki-laki dan termasuk perempuan ya. Jadi laki-laki plus perempuan ya. Belum dikelompokkan berapa laki-laki berapa perempuan ya. Nah, dari informasi yang disajikan oleh soal ini bisa kalian jawab untuk menjawab pertanyaan di halaman berikutnya, yaitu halaman 232 ya. Nah, jadi ini pertanyaannya, banyaknya siswa perempuan di kelas 9 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Nah, jadi coba kalian hitung ya. Banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007, coba kita lihat 2007 itu total siswanya ada sebanyak berapa? Pada tahun 2007 itu total siswanya ada sebanyak 100. Nah, 100 itu kita belum mengetahui berapa banyak laki-lakinya, berapa banyak perempuannya. Dikatakan di sini di soal sebanyak 55% dari total. Artinya 55% dari berapa? 55% dari 100 ya. 55% dari 100 itu siswanya itu termasuk siswa perempuan ya. Jadi 55% dari 100 atau 55% dari siswa pada total siswa pada tahun 2007 itu adalah siswa perempuan. Nah, berarti berapa banyak jumlah siswa perempuannya? 55% dari 100, coba kalian hitung. 55% dari 100 berapa? Nah, berarti itu sisanya adalah siswa laki-laki ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah banyaknya siswa perempuan kelas 9 tahun 2012 adalah sebanyak 40%. Nah, dengan cara yang sama. Pada tahun 2012 itu total siswanya 160. Ya. Jadi 40% dari 160 berapa? Itu adalah banyak siswa perempuan. Tinggal kalian hitung 40% dari 160 berapa. Nah, lalu pertanyaannya adalah apakah dapat kita simpulkan bahwa banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibanding dengan tahun 2012. Nah, berarti kalian harus hitung dulu yang tadi saya sudah jelaskan. Kalian hitung berapa jumlah siswa perempuan pada tahun 2007 dan berapa jumlah banyak siswa perempuan di tahun 2012. Nah, dari situ bisa kalian bandingkan apakah benar ya banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 itu lebih banyak dibanding dengan 2012. Nah, jadi seperti itu ya cara mengerjakan soal nomor